Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah indeks harga saham gabungan hari ini ditutup hanya menguat tipis di penutupan sesi kedua. 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh saham-saham big cap. Ada perbankan big cap BBCA direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 9250, resisten hingga ke 10.400. Range-nya cukup lebar pemirsa untuk BBCA. Kemudian perbankan big cap lainnya BBRI, supportnya di 4.410, resisten hingga ke 5.500, direkomendasikan buy. Sementara Telkom hari ini kembali tertekan buy on weakness 2680 hingga ke 3410. UNTR tampaknya juga masuk ke dalam saham pilihan. Hari ini mengalami koreksi dalam di atas 6%, juga direkomendasikan buy. Supportnya di 20.925, resisten hingga ke 24.850. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Tampaknya didominasi oleh saham-saham big cap ini, kecuali untuk UNTR. Langsung saja kita ke BBCA, Pak Andri. Analisis Anda secara teknikal dan buy on weakness di level berapa? Ya, kalau BBCA ini kan sebenarnya trennya masih jangka pendeknya netral ya, karena kan hanya 10.400, terendahnya kemarin 9.250. Tapi kalau untuk jangka pendek sebenarnya kita sih rekomend untuk sell on strength ya. Jadi kalau kenaikan di atas 10.000 sampai 10.100 dan kita jual dulu. Makanya saya bilang tadi mendingan prefer kita buy weakness. Kenapa? Karena tekanan di weekly-nya chartnya sendiri masih kurang bagus ya. Jadi artinya mendingan kita cicil beli ya di antara 9.500 sampai dengan 9.250 untuk kita cicil beli, karena stop loss-nya ini hati-hati di 9.250 karena masih ada gap ya, untuk yang chart weekly-nya masih ada gap di 8.675. Jadi kalau untuk kita ngomongin ke jangka pendek ya bisa kita cicil beli ketika turun di bawah 8.500 untuk Mas David. Baik, resisten di 10.400 Pak, all time high sebelumnya. Tampaknya masih optimis untuk BBCA untuk balik lagi ke level tersebut? Ya, kalau untuk medium term ya masih kita optimis ya, karena itu kan 10.400 itu yang terjadi pada 11 Maret itu kan ada intraday gap ya. Jadi istilahnya kayak modelnya kayak island gap. Jadi artinya itu pasti akan diisi. Cuman tapi kalau lihat short termnya ini memang harusnya turun dulu ya. Jadi karena memang situasi global, eksternal dan juga domestik juga masih belum bagus ya. Dan juga asing juga terlihat masih. Cuman kalau dibandingkan yang lain memang BCA ini masih paling defensif ya dibandingkan Mandiri, BNI maupun juga dari BMRI. Baik, dengan target jangka menengah tadi ke 10.400, posisi sekarang merupakan posisi diskon begitu Pak Andri? Ya, karena memang... Oke. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari perbankan big cap, ada BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas, kita review singkat saja. Untuk BBRI, Pak Andri, Anda juga rekomendasikan buy level ideal yang direkomendasikan untuk BBRI. Sebenarnya kalau dibilang ideal agak susah juga ya, karena emang ini masih turun ya. Ini paling parah itu memang di BRI ya. Nanti the next Bank Mandiri. Tapi kalau untuk sementara ini ya kita untuk short term ya kita lihat tadi saya bilang tadi emang support kuat itu di 4.600, 4.690. Jadi kita stop loss-nya murah. Tapi kalau ada kenaikan upside di situ spekulatif ya kita bisa menuju tadi disebutkan 5.400 sampai 5.250 sampai 5.500 itu ada intraday gap. Gap itu artinya kesenjangan ketika turun yang biasanya akan diisi lagi gitu. Jadi kalau lihat secara untuk medium term, saya sih nggak sarankan beli di area ini ya. Kalau untuk medium term untuk invest, mendingan kita nunggu di bawah 4.600. Tapi kalau untuk jangka pendek, ya kita melihat juga kondisinya juga sudah sangat murah ya. Untuk jangka pendeknya dari 6.400 sampai dengan 4.600, sampai turun lebih dari 20% ya. Jadi artinya ini worth to buy lah untuk jangka pendek. Cukup banyak yang nyangkut di atas 5.000 Pak Andri. Analisis dan rekomendasinya untuk BBRI paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Ya, kalau saya bilang tadi emang kalau kita mau invest nggak masalah ya. Berapa kali BRI mengalami crash ya di 2008, 2016, 2018, 2020, bahkan kemarin 2020 sempat ada turun, tapi ribuan aja tergantung kebutuhannya dari investornya sendiri. Kalau untuk trend mungkin pasti akan mengalami kerugian, tapi saya pikir kalau 5.000 selama masih di bawah 5.500 saya pikir akan balik lagi. Baik.
Kita beralih ke saham pilihan ketiga, Pak Andri. Anda juga rekomendasikan buy on weakness untuk Telkom di penutupan sesi kedua melemah cukup dalam di 3,48% di 3.050. Analisisnya untuk Telkom. Nah, ini yang menjadi jebakan Batman ya di Telkom ya. Nah, karena sebenarnya dia masih distribusi ya. Waktu kemarin ada rilis report di maupun dividen 178 perak. Yang itu anehnya dia berapa kali udah 3 hari tidak tembus 3.200. Jadi terlihat ya asing masih tetap istilahnya masih tetap enggan untuk agresif untuk beli, jadi lebih cerah untuk jual. Nah, terbukti hari ini turun karena target resistnya sendiri tidak ditembus di atas 3.200. Makanya kecenderungan ya kalau saya lihat sih ini menuju arahnya kepada 2.680 sampai 2840 ya, karena seharusnya technical wave-nya harusnya dia break di bawah 2960 itu wave koreksi 5. Jadi ini kalau kita mau lebih aman sih belinya di situ. Oke. 2960. Tapi kalau untuk mancing untuk beli ya mendingan target kita masih di istilah dari intraday-nya double top-nya di 3.200. Jadi lebih aman sih belinya di 3.200 atau kita beli di bawah 2960. Baik, terakhir untuk UNTR, Pak. Hari ini koreksi cukup dalam. Ex dividen 6,47%, 22.400. Seberapa optimis Anda sehingga UNTR masih direkomendasikan buy, Pak Andri? Ya, sebenarnya kita lebih cenderung buy weakness ya, karena memang tipikalnya kan kalau untuk di ex dividen kan biasanya dia nge-adjust dari totalnya ya. Kemarin kan kumdetnya kan 1.575 kalau nggak salah ya, sekitar 1.500-an lah. Jadi kita kurangin aja dari 24.000 kemarin sebelum ex-date, nah sekarang kurangin 25 ya, kalau lebih sekarang. Malah ini lebih dalam. Yeah. Jadi kita lihat untuk sebenarnya kan dividen itu kan bagusnya untuk kita untuk medium term to long term ya. Ya untuk 1-2 tahunan ya. Karena kita kan sudah dapat cuan tunainya dari dividen. Not good untuk trading ya. Kalau trading itu kalau lihat emang wajar turun, karena kan harga gold lagi turun. Gold juga akan turun lebih dalam lagi, jadi artinya juga not good untuk di UNTR. Jadi kalau untuk view-nya untuk jangka menengah panjang ya bagus, apalagi kan kita lihat di sini si UNTR ini kan masih ada gap di 21.000 ya, 21.500 sampai 21.800. Jadi kalau untuk jangka pendek karena dia turun ke 22.400, saya pikir ya untuk jangka menengah bisa kita masuk ya di antara 21 sampai 1.000. Baik, BBCA, BBRI, Telkom, dan UNTR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali, Pak. Bapak Wimur tidak menyebutkan lokasinya. Pak Andri menanyakan BRMS, Pak, support dan resistennya. Hari ini tutup melemah di 149 di 0,67%. Analisis secara teknikal, support dan resisten setelah menembus di 170, BRMS tampaknya lebih cenderung tertekan, Pak Andri. Ya, kalau BRMS sebenarnya tidak begitu ngikut ya. Follow the commodity ya. Jadi jangan coba-coba beli BRMX ketika goldnya naik. Karena dia trennya masih turun ya. Ini koreksinya belum selesai. Jadi artinya dia masih bisa diturun di bawah 138. Jadi saya pikir wajar lah. Jadi kalau mau beli ya risk breakout-nya kan dari 148, supportnya atasnya di 155, 160. Jadi mana dua aja. Jadi kalau dia break di bawah support berarti kita beli antrian belinya di 138 sampai dengan di sini ada gap 145. Stop-lossnya di bawah 138, tapi kalau dia naik duluan berarti kita belinya di atas 156, 160, targetnya di sini 171 sampai dengan 180. Jadi kalau secara keseluruhan sih mendingan kita buy weakness ya, karena emang kualitas naik aja dia nggak bisa naik. Jadi ketika bisa turun ya otomatis dia akan turun lebih dalam lagi. Jadi mendingan sabar, mendingan nunggu di bawah 148 kalau kita mau beli untuk BRMS. Baik, selanjutnya kita ke Surabaya, Pak Andri. Ada Ibu Liana, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan perbankan ini, Bank CIMB Niaga atau BNGA. Posisinya nyangkut Pak Andri di 2140, hari ini tertekan terutama jelang penutupan 1.805 melemah di 1,37%, 2140. Posisi entry untuk BNGA. Ya kalau kita sih nggak berani buy ya, karena ini masih turun lagi. Ini koreksi wave-nya 5-nya belum selesai ya. 5-nya bisa 1765 sampai dengan di sini 1700. Mau beli saat itu, karena itu udah bottom wave 5-nya untuk A ya. Jadi artinya kemudian rebound nanti bisa menuju rebound-nya 1920 sampai dengan 2000 ya. Situ ada gap. Jadi kalau masih kita belinya barusan ya 1800 atau 1900 masih aman karena masih ada potensi, meskipun turun pun masih bisa naik lagi dalam 1 bulan ini, bisa naik sampai 1915 sampai dengan 2000 karena itu ada gap dan juga itu moving average di situ. Jadi tapi untuk trading ya harus hati-hati karena dia akan bisa turun di bawah 1765 dulu baru dia naik lagi. Jadi kalau misalnya
ada dana ya saya sarankan sih, ini agak spekulatif tapi Baik. bisa dijawab karena ini polanya sama seperti bank yang lain ya, BCA sama ini masih koreksinya masih wave koreksinya Oke. belum. Baik, kita beralih ke Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, masih dari perbankan Big Cap Pak Andri. Untuk BBNI, nyangkutnya cukup jauh Pak, di 6.000? Ya kalau 6.000 berarti ya kita termasuk Bapak ya harus sebagai swing trader ya, swing trader atau jadi investor ya, karena di sini ini belum selesai ya. Ini terlihat dia hari ini gagal closing di atas 4880, berarti ini wave 5-nya belum selesai. Jadi wave 5 koreksinya berarti dia harusnya turun di bawah 4.750 sampai 4.580. Jadi mendingan kita nunggu lagi tuh di atas 4580 atau kita bisa buyback lagi kalau dia tembus di atas 4880. Oke. Baik, terakhir Pak Andri tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan BRIS Pak, resisten selanjutnya dan take profit di level berapa untuk BRIS? Dan kebetulan ini juga tidak menyebutkan ambil posisi di level berapa. Nah kalau ini saya boleh nyarankan buy ya, kalau ini lebih bagus daripada yang tadi kita sebutkan ya, beli big cap. Kenapa? Karena ini baru breakout atas. Ya ini masih wave 3, 5 dalam 3, jadi artinya seharusnya dia bisa break nanti di atas ini. High kemarin, high 14 Maret di 2960 menuju 3.100 sampai 3.400. Kan wave 5-nya start di situ. Jadi artinya mendingan kita switching ke saham ini ya, karena ini terlihat market sudah mulai switching ke small cap ya, di bank digital dari BRI dibandingkan ke BRI-nya. Jadi saya pikir di sini kita bisa beli ya antara range-nya antara 2790 sampai 2740, stop loss-nya murah di bawah 2680, targetnya 2960 sampai 3100 minimal. Oke. Analisis untuk BRIS 2790 penutupan hari ini menguat di 6,08%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Andri. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.